Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan menanyakan beberapa pendapat dari beberapa narasumber yang sudah diundang ke Zoom ini. Kali ini akan lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu dari Yudis, silakan. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda yang dimaksud dari dinamika demokrasi di Indonesia itu apa sih? Terima kasih. Kepada kedua narasumber, silakan dijawab. Yang pertama itu Anissa Ramadhani. Oke, boleh langsung jawab ya. Jadi kalau menurut aku sendiri, apa sih itu dinamika demokrasi di Indonesia itu? Kalau menurut aku sendiri, dinamika itu kan dinamis, artinya itu bergerak. Nah, jadi yang dimaksudnya dinamika demokrasi ini, kita itu berjalan menuju waktu semakin ke depan untuk menjadi yang lebih baik, kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bangsa Indonesia ini. Nah, dinamika demokrasi ini tuh yang berarti kalau menurut aku itu berarti kita menuju yang lebih baik. Demokrasi itu kan artinya kan bebas ya. Nah, bebas terus berarti menuju yang lebih baik untuk bebas, namun kita masih tetap terikat dalam Pancasila. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Ya, terima kasih untuk narasumber pertama. Lalu lanjut ke narasumber kedua. Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab ya. Menurut saya dinamika demokrasi itu adalah perubahan pergerakan demokrasi di Indonesia. Yang kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia itu dari zaman Orde Lama sampai zaman sekarang ini, sampai zaman saat ini itu mengalami perubahan atau pergerakan yang dimana di setiap perubahannya itu terdapat perubahan-perubahan sistem di negara Indonesia ini. Jadi dinamika demokrasi sendiri itu adalah perubahan demokrasi yang terjadi dari Orde Lama, dari zaman pemerintahan dahulu sampai dengan saat ini. Seperti itu. Terima kasih untuk narasumber kedua. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, contoh penerapan seperti apakah demokrasi di Indonesia saat ini? Terima kasih. Ya, untuk narasumber silakan dijawab. Seperti tadi Anissa Ramadhani. Kalau menurut aku demokrasi yang Indonesia terapkan pada saat ini ya salah satunya itu ya itu pemilihan pemilihan presiden kayak gitu. Kita kan dikasih kesempatan buat yang namanya kita pemungutan suara berdasarkan pemungutan suaranya itu sifatnya itu kontras gitu ya. Iya, menurut aku kayak terus kayak contohnya ini kita ini lagi ngelakuin diskusi ini kan juga termasuk dalam bentuk demokrasi. Ya, terima kasih untuk narasumber pertama. Selanjutnya silakan. Baik, menurut saya demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana kita lihat saat ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kenegaraan itu berlandaskan dengan Pancasila gitu, dan tidak boleh menentang dengan sila-sila yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Baik, saya mau nanya dong untuk para narasumber, jika demokrasi itu sendiri bertentangan dengan Pancasila, menurut kalian tuh gimana sih cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Terima kasih. Ya, untuk narasumber silakan dijawab. Kalau menurut pendapat saya, buat memecahkan masalah tersebut, kalau sudah yang namanya bertentangan dengan Pancasila, ini bisa kita diskusikan bersama ya. Pasti kan ini misalkan terjadi dalam suatu kelompok gitu ya. Kita bisa diskusikan bersama dan fungsinya diskusi itu tuh apa sih? Sebagai kita untuk
musyawarah buat mencapai mufakat. Nah, gimana itu kesepakatannya yang baik buat kita dapetin itu bagaimana yang terbaik, dan kita tetap menjalani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kita tidak bisa boleh bertentangan. Gitu sih. Ya. Oke, terima kasih untuk narasumber pertama. Selanjutnya, narasumber kedua, silakan dijawab. Baik, menurut saya jika demokrasi itu bertentangan dengan Pancasila, yang pertama kita harus mengkritisi dulu ya, mengkritisi di mana yang terdapat perbedaan itu dan pertentangan itu gitu loh. Terus yang kedua, balik lagi ke kita sebagai warga negara gitu. Kita kan sudah belajar tentang kewarganegaraan dan Pancasila, dan balik lagi kita harus menerapkan Pancasilanya itu dalam demokrasi kita, dalam artian kita harus mengerti dulu apa itu Pancasila, kemudian juga kita harus menerapkannya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan seperti sila keempat yaitu musyawarah mufakat, nah itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan begitu juga dengan sila-sila lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kedua. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat saya sendiri. Pertanyaan dari saya itu, demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun jika kebebasan itu sudah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Silakan dijawab. Terima kasih. Saya menjawab, kalau misalkan kebebasan itu sudah melewatkan batas-batas dari sorry sebentar. Boleh diulang nggak soalnya? Sorry. Pertanyaannya itu, demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun jika kebebasan itu sudah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan kebebasan itu sudah kelewatan, kalau menurut saya kita ini hidup berdampingan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, konstitusi tertinggi dalam Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ibaratkan Pancasila adalah nyawanya. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 1945-nya itu adalah raganya. Jadi Undang-Undang 1945 itu adalah hasil dari objek penulisannya itu dari nilai-nilai Pancasilanya itu. Nah, apa sih isi Undang-Undang Dasar Negara itu? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan isinya kan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Indonesia ini. Nah, jadi kalau misalkan itu sudah melewati batas-batas yang telah ditentukan, nah kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini yang berisi tentang pasal-pasal peraturan yang berlaku dalam Indonesia. Jadi kita juga nggak bisa yang namanya semena-mena atau bebas gitu melakukan sesuatu ya. Kita bisa demokrasi tetap demokrasi, tapi yang namanya kalau demokrasi kita harus tetap yang namanya berdampingan sama nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan peraturan yang ada di utamanya pada Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Terima kasih untuk narasumber pertama. Selanjutnya narasumber kedua. Baik, menurut saya tadi kita harus lihat dahulu ya, itu tuh seperti apa gitu. Kita kan negara Indonesia ini adalah negara hukum gitu. Kita melihat dahulu batas-batasan yang ada gitu, seperti hukum yang berlaku, dan kita juga bisa melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jika memang telah terbukti melanggar dan melewati gitu, tandanya juga kita harus memberikan efek jera gitu terhadap yang melewati kebebasan itu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber kedua. Selanjutnya pertanyaan kelima. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Terima kasih sebelumnya. Untuk narasumber pertama, silakan dijawab. Ya, kalau menurut saya bagaimana demokrasi bisa
diterapkan dengan baik, ya kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Kan sesuai tadi yang saya bilang, kalau demokrasi itu pasti kan kita kan hidup berdampingan sama Pancasila ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu tersendiri. Nah, kalau misalkan kita sudah menanamkan nilai Pancasila dalam diri kita, nah pastinya kita akan melakukan demokrasi dengan baik itu sendiri. Itu sih. Terima kasih untuk narasumber pertama. Selanjutnya dari narasumber kedua. Mungkin narasumber kedua ada gangguan sinyal. Bisa dilanjut langsung ke pertanyaan ke-6 aja ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6 silakan. Baik, pada pertanyaan berikutnya, menurut yang Anda ketahui, seperti apa dinamika di Indonesia saat ini? Terima kasih. Silakan dijawab. Interupsi sebentar. Maksudnya dinamika ini dinamika demokrasi gitu? Ya. Oh, ya kalau menurut saya sendiri, dinamika demokrasi Indonesia saat ini tuh ya berjalan sesuai dengan demokrasi seutuhnya, ya kita bisa yang namanya berpendapat, kita bisa melakukan kebebasan dengan sesuai dengan keteraturan nilai-nilai Pancasila itu ya. Ya cuma mungkin ada sedikit minus-minusnya gitulah demokrasi Indonesia itu sendiri gitu sih. Terima kasih untuk narasumber sudah memberikan pendapatnya. Mungkin narasumber kedua ada gangguan sinyal, jadi kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk narasumber sudah memberikan pendapatnya dari pendapatnya sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.